Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat para sedulur di seluruh Indonesia. Salam satu soket, salam satu pin, salam satu reset. Nah, di sini ini adalah varian motor Beat atau varian Honda All New Honda Beat 2020. Nah, di sini ini bisa dikata kasus langganan. Nah, ini masih motornya masih di kisaran 8 bulanan, hampir 1 tahun. Kasusnya adalah brobet. Nah, pada saat mesin masih dingin, pada saat awal gas, nah dia brobet. Maksudnya tunggu mesin panas dulu, baru ini motor bisa normal seperti yang lainnya. Nah, di sini jadi sebenarnya kasus di sini adalah tidak ada, tidak persoalan pada sensor EOD atau engine oil temperatur, bukan pula persoalan pada sensor IACP atau idle air control valve, karena dimana memang tugasnya hanya untuk mengoptimalkan kinerja mesin pada saat mesinnya di bawah 30 derajat Celcius atau pada saat mesin dingin. Nah, jadi maka kasusnya apa kan gitu. Nah, kasus daripada motor ini adalah hanya pindah mode saja bro, pindah mode. Nah, dimana pindah mode ini dia modenya ada mode 1, mode 2, mode 3, dan mode 4. Tergantung di medan yang mana yang mau kita tempuh sesuai berdasarkan mode masing-masing. Nah, kalau misal dia berdasarkan di area kita mode 1, maka dia berpindah ke mode 3 atau 4, maka akan terjadi brobet. Nah, untuk kasus mengatasi ini adalah ya sudah tinggal menyemulakan modenya saja bro. Nah, demikian. Nah, jadi untuk merubah mode harus perlu reset. Nah, di sini ini belum OBD2 atau onboard diagnostic. Nah, di mana OBD2 itu harus menggunakan MST atau tool diagnostiknya. Tapi kalau untuk ini masih bisa. Nah, cara reset sederhana sangat sangat sempurna sekali, bro. Nah, di sini ada soket DLC di sini. Nah, di sini kita menggunakan jumper atau jarum seperti ini juga bisa. Seperti ini juga bisa ya, bro. Bisa juga. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan yang simpelnya aja. Ini bisa Anda ambil dari kepunyaannya spesi FI. Nah, di sini ingat untuk mereset atau merubah mode ini pertama reset dulu ya bro. Di sini langkah utama adalah reset. Nah, colokkan di bagian sisi soket DLC atau di sini ada kabel warna coklat strip hijau, warna coklat dengan warna hijau. Ini dijamper saja, boleh menggunakan jarum, kabel atau dengan soket seperti ini. Nah, di sini ingat posisi kunci kontak posisi off. Ini dicolok ini dijamper. Nah, setelah dijamper dibuka kontak, bro. Nah, dibuka kontak. Nah, tunggu hitungan sampai 3 detik, lalu DLC dicabut. Nah, DLC dicabut, hitung 3 detik lagi, dijamper lagi. Nah, dijamper lagi. Nah, di sini akan menyala, dia akan menyala seperti ini ya, bro. Nah, gini. Nah, lalu kita kontak lagi. Nah, kalau menyala terus seperti ini, itu tandanya tidak ada histori. Atau di bagian sistem komponen injection, semua daripada sensor aman. Nah, itulah untuk reset. Nah, itu langkah pertama. Lanjut langkah kedua, tetap matikan kontak. Nah, langkah kedua di sini ada soket sensor EOD atau namanya reset TP ya bro. Nah, di sini untuk mempermudah pengambilan soket ini harus kita buka dulu. Ada baut 8 di sini sudah saya buka dahulu. Nah, ini memang agak sedikit ribet untuk membuka ini ya bro. Nah, ini ada sedikit spek perubahan dengan yang Beat New 2017. Ini agak lumayan susah ya bro membuka soketnya karena ini di ruangan yang sempit.
NGL bisa dipotong. Nah ini sulit, lumayan sulit bukanya bro. Nah dimana biasanya di sini kita menggunakan kabel. Kalau di sini saya sarankan untuk ini soketnya berbeda dengan varian yang 2017. Berbeda di sini soketnya sedikit lebih halus. Maka yang dirasa tepat untuk ini adalah kita menggunakan jarum pentul. Nah jarum pentul, kalau jarum jahit tidak bisa karena sifatnya tidak elastis. Kalau kita bengkokkan 30 derajat ke samping maka dia akan patah. Nah di sini gunakan jarum pentul. Nah di sini, nah ingat di sini posisi DLC masih keadaan terjumper ya bro, masih terjumper, posisi kontak off. Nah di sini tinggal colokkan seperti ini. Nah colokkan. Jika ini sudah di jumper, nah di sini buka kontak. Nah buka kontak. Nah setelah buka kontak dalam hitungan 3 detik maka soket jumperan ini dilepas. Nah dalam hitungan 3 detik lagi matikan kontak. Nah setelah matikan kontak, nah ini silakan dipasang lagi bro. Nah setelah soket EOT atau di jumper sudah, nah kita akan merubah mode atau memposisikan mode ke semula. Nah, kembali ke ini kunci kontak. Nah di sini bro. Nah ingat posisi DLC masih tetap terpasang dari awal pemasangan. Nah di sini caranya adalah nah ini keadaan posisi kunci kontak masih off ya bro, kunci kontak off. Nah ini gas, handle gas kita tarik penuh. Nah kita tarik penuh, tetap ditahan, lalu sembari membuka kunci kontak. Nah perhatikan di sini, tunggu mil sampai berkedip. Nah setelah berkedip maka lepas. Setelah berkedip lepas hingga terjadi kedipan di sini 1 kali. Nah terjadi kedipan 1 kali. Inilah namanya mode. Nah kalau misal mau Anda membuat di mode 2 bisa diulangi lagi. Untuk mode 2 seperti ini, tarik full lagi handle gas, tarik handle gas sembari membuka kontak. Tunggu lampu mil hingga berkedip. Setelah ia berkedip lepas gas, lalu digas 1 kali lagi sehingga gasnya 2 kali. Tunggu di sini hingga ia berkedip 2 kali. Bisa diperhatikan untuk ke kode mil 1, 2. Nah ini sekarang di mode 2. Nah tapi di sini saya menggunakan mode 1. Untuk mengembalikan ke mode 1, kembali ke seperti yang semula. Matikan kontak, tarik full sembari membuka kontak. Tunggu hingga mil berkedip, lalu lepas gas. Nah setelah lepas gas perhatikan ini harus berkedipnya hanya 1 kali. Nah di sini benar hanya 1 kali. Inilah mode 1. Mode 1. Nah jadi di sini dimana proses reset udah selesai. Nah di sini bisa kita kasih hidup ya bro. Nah di sini. Nah ini hidupnya sudah normal, tidak ada berebet-berebet di awal gas. Nah di sini sudah normal, tidak ada lagi berebet di awal gas pada saat mesin dingin karena karena modenya sudah dikembalikan ke sesuai permintaan mesin.
Maaf di sini tidak mau stasioner karena tadi masih di jumper. Nah, di sini sudah aman bro. Tadi maaf ya, ini keadaan di jumper sehingga tidak mau stasioner. Ini sudah saya copot. Nah di sini sudah aman bro. Nah di sini jadi kesimpulannya untuk para pengguna dan pemula, kalau misal menemukan satu kasus pada All New Beat 2020 itu cek dulu mode. Nah di sini kalau misal di sensor ada bermasalah, memang di kode mil masih menemukan tanda, tapi untuk perubahan mode dia tidak memberitahukan pada kita. Maukah itu di mode berapa, kita tidak mengetahui secara manual apakah dia di mode berapa, karena mode itu secara ada 4, 1, 2, 3 dan 4. Apakah dia di mode 4 atau 3 kita tidak mengetahui itu. Maka hanya jalan satu-satunya adalah dengan cara membuat mode sendiri sesuai dengan mode yang kita inginkan. Nah di sini berpindahnya mode ini loh. Kalau misal ada pertanyaan, kenapa mode bisa berpindah? Karena seperti ini. Nah, makanya untuk buat pengguna All Beat 2020, kalau misal di pagi hari itu, tunggu dulu mesinnya agak di atas 30 derajat atau panas dulu baru dijalankan. Kalau misal pada saat di pagi hari, begitu Anda hidupkan mesin, Anda langsung jalan, itulah salah satu contoh penyebab pindah mode. Karena pada saat mesin dingin, Anda paksa untuk jalan, untuk mengoptimalkan hal tersebut, maka dia harus pindah mode. Nah, itu yang utama. Nah, penyebab lain yang bisa mengakibatkan pindah mode ialah semisal Anda membawa beban berat. Misal ini Anda bebani seberat 100 kg atau Anda bawa semen 2 sak atau apapun itu yang melebihi dari 100 kg, itu juga bisa mengakibatkan pindah mode. Nah, untuk pindah mode yang berikutnya, penyebabnya ialah misalnya Anda baru saja baru lepas dari gunung, misalnya Anda touring ke daerah pegunungan di mana medannya sangat terjang naik turun. Nah, di sana juga akan terjadi pemindahan. Misalnya di dataran yang rata, dia standarannya mode 1. Nah, tiba-tiba Anda mendaki, untuk dia mampu sempurna pada saat mendaki, dia harus pindah mode. Makanya ada alasan kalau kita mau touring ke tempat pegunungan, kita juga harus merubah mode itu. Nah, itulah jadi saya kira di sini sudah paham. Kalau masih ada yang ini, silakan diulangi videonya atau silakan di kolom komentar untuk yang bertanya. Itulah sekilas tentang kasus Beat All New 2020. Ini memang suka pindah mode. Demikian untuk Beat yang 2017. Kalau 2017 masih tidak serentan ini, Nah, maka sekian dulu ilmu sepele yang dapat saya bagikan buat para pemula dan pengguna supaya tidak terjadi salah ambiar. Nah, sekian dulu, terima kasih.